Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? Welcome back to English class for 8th grade. Now chapter 6. Will you come to my party? Ya, will you come to my party? Maukah kau datang ke pestaku? Okay, in this chapter we will learn what's on topic in this chapter, inviting someone to do something, ya. Inviting someone to do something. Mengajak seseorang atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Inviting itu bukan berarti acara-acara resmi, tapi berupa ajakan juga, ya, mengajak, ya. Responding to an invitation, merespon dari ajakan atau undangan. Kita akan sedikit membahas tentang cultural awareness yaitu awareness itu cultural itu kita sadar kebudayaan membedakan antara di budaya kita sama budaya di luar, ya. Terus pada chapter ini juga kita akan asking for permission, ya, meminta izin, ya, and responding to a request for permission, dan merespon bagaimana atas izin tersebut, ya, permintaan izin. Nah, culture awareness in Indonesia, people are already use spoken invitation. People are rarely use spoken invitation. Jadi di kita itu jarang orang ngomong secara langsung gitu, ya, untuk mengundang, tetapi they often use written invitation. Mereka lebih suka, jadi di kita itu lebih suka untuk undangannya dalam bentuk tulisan, ya, when they want to invite someone, untuk mengajak seseorang. In English, sedangkan dalam bahasa Inggris, people tend to use spoken invitation. Jadi orang lebih suka mengundang seseorang itu dengan ucapan rather than written invitation, daripada mengundang secara tulisan, ya, untuk mengajak seseorang atau mengundang seseorang. Nah, kita coba belajar bagaimana cara mengundangnya. Biasanya apa sih yang diucapkan, ya? Oh ya, kita ini dulu, apa itu invitation, ya? Invitation adalah information to share, ya, informasi yang dibagikan. It used to invite someone, untuk mengajak seorang to do something, untuk melakukan sesuatu. Example, contohnya, ya, let's go to bla bla bla, ya, mari kita ke, gitu. Atau would you like, would you, will you, maaf, would you, dan seterusnya, would you like, atau please come to my house after school, ya. Dan bagaimana meresponnya? Tentunya I'd like, atau alright, ya. Bapak nggak menekan alright, of course, ya, and refusing, ya. I'd like to, but I can't. I have to, ya. I'm sorry, I can't. I already have an appointment. I'd like to, but kita coba lihat di ini, ya, langsung di ekspresinya, ya. Would you come to my party? Ya, ini ucapan, mau nggak kamu datang ke pestaku? Kamu bisa menjawab kalau will, yes I will. Kalau di tadi would you berarti yes I would, atau I would aja sudah cukup, atau I'd love to, ya, atau yes of course. Nah, sedangkan yang tadi kalau will, apa tadi, ya, let's go to the canteen umpamanya, alright, itu cukup seperti itu, ya. Itu juga yang let's go itu juga invitation juga dalam bentuk sehari-hari, ya, biasanya. Nah, ada juga tadi kan will you atau would you, ya. Kalau would you like itu lebih common, lebih resmi, lebih sopan lah, ya. Would you like to come for dinner? Sudikah kamu datang ke ke makan malamku? Please come to my house after school. Tolong nanti bisa, ya, datang ke rumahku setelah sekolah. Nah, jawabannya sama, ya, bisa semuanya.
Tapi kalau will bisa I will kayak gitu ya tadi ya. Nah, untuk menolaknya, untuk refusing in invitation, invitation itu dengan I'd like to ya. Ini ada basa-basinya dalam bahasa Inggris ya. Nggak langsung nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi kita ada basa-basinya juga. I'd like to but I can't. Saya suka tapi saya nggak bisa ya. I have to babysit for my younger brother. Saya harus menunggu karena menjaga adik bayi saya ya. Atau I'm sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. I already have appointment. Saya ada janji dengan orang lain ya. Let's see the dialogue. And between Dafa and Amir. There is a party in Alan's house. Ada pesta di rumahnya Alan on Saturday night. Malam Sabtu ya. Sabtu malam. Would you come with me? Kamu mau datang denganku nggak ya? Maksudnya menemani dia ya. Wow, that sound interesting. There must be a lot people there. Kedengarannya menarik ya. Pasti banyak orang ya di sana gitu ya. Terus Dafa jawab, absolutely yes. Come on, go with me. Yeah, kata Amir. But I'm sorry. Tapi saya minta maaf. I can't come with you. I have a company my sister. Saya harus menemani adik saya. Dia ada acara ya. Pak Amir menolak. Saya, ya. Yeah. Jadi ada reasonnya, ada alasannya. Karena dia harus menemani adiknya. Oh, it's okay. Maybe next time will be good. Mungkin minggu depan akan sangat bagus katanya. Oke. Okay. Mungkin next time, bukan minggu depan. Next time di waktu yang lain ya. Nah, ini contoh percakapan di sini ada would you come with me. Nah, di sini kan ada would you come with me. Ini berarti dia invite Amir ya, mengajak Amir. Wow, that's so interesting. Tapi Amir nggak begitu langsung jawab, tetapi dia tentunya biasa ya, ada basa-basi dunia sebelum menolak. Sebenarnya dia menolak, tapi ada basa-basinya juga ya. Nah, di sini juga ada inviting dalam bentuk sehari-hari ya. Jadi Jim and Ann in the canteen. Jadi Jim dan Ann ini mau ke kantin ya. Ini di kantin, maaf, di kantin. It's very crowded. They are having trouble getting the food they want. Ya, mereka ada masalah untuk mendapatkan makanannya. Let's go to the canteen. I'm starving. Let's go to the canteen. Ya, dia mengajak ke kantin. Nah, ini let's go to the canteen ini bentuk invitation juga ya. Di sini ada alasannya. I'm starving. Nah, kalian harus tahu biasanya kalau lapar itu biasanya I'm hungry. Saya lapar. Nah, di sini dalam bentuk starving. Starving itu sangat lapar, kelaparan ya. Alright, I'm starving too. Saya sangat lapar juga. I can't wait to have a sandwich. Saya tidak sabar ya. I can't wait, tidak bisa menunggu to have sandwich. Saya tidak sabar ingin makan sandwich. Look, it's crowded. It's very crowded. Ini lihat tuh, sangat ramai. Ya, I guess. Ya, saya pikir ini I guess itu sama dengan I think ya. We got here late. Kita datang sini terlambat. I guess itu saya tebak ya. Biasanya tebak gitu, man. Di sini kayaknya bisa diartikan saya pikir. Excuse me, sir. Bapak, could you give me 2 hotdog? Boleh saya minta 2 hotdognya, please? Ya. I'm sorry, kid. Saya minta maaf, anak-anak ya. But we run out. Run out itu artinya habis. We run out of hotdog. Kita kehabisan hotdognya. Just a few minutes ago. Berapa menit yang lalu. How about some pastel, Ann? Bagaimana kalau pastel, kata Jim. Oh, alright, sir. Will give me 2 then, sir. Kita pesan 2 ya, Pak. Nah, di sini invitationnya ada dari percakapan ini yang ada let's go itu juga invitation juga ya. Selanjutnya kita langsung aja ke asking permission ya. Asking permission itu minta izin ya.
informasi kita lihat di sini artinya ya. Information to share, informasi untuk ini ya. It used to ask permission to someone. Ini mengajak untuk meminta meminta izin kepada seorang. Example, contohnya may I, can I, could I, ya. May I, bolehkah saya, can I, dapatkah saya, could you, ini lebih sopan ya. Kalau could you, kalau bentuknya could you lebih sopan. Oke, and then example ya. Contohnya, may I have another cup of coffee? Bolehkah saya meminta secangkir kopi? Minta izin kan? Minta izin untuk minta kopi. May I go to the bathroom? Bolehkah saya pergi ke bedroom? Nah, kalian di kelas juga bisa ya ke bapak. Kalau nanti pas kita masuk ada yang mau ke toilet ya. May I go to the bathroom? Bolehkah saya ke toilet? May I go to the back area umpamanya. May I go to the tapi ya kalau untuk ke toilet ada yang lebih sopan ketika apalagi kalian berada di rumah makan ya. Ketika di rumah makan orang lagi makan, kamu jangan minta ke toilet. Jadi jangan ucapkan toilet atau bedroom, tetapi kalian ucapkan may I go to wash my hand? Bolehkah saya untuk mencuci tangan saya? Walaupun mencuci tangan ini artinya sinonimnya banyak. Bukan masa cuci tangan doang gitu ya, enggak, tapi mungkin pengen pengen apa, cuman karena lagi makan biar suasananya tidak buyar gitu ya, saya cuci tangan dulu gitu. Orang udah paham ya. Atau ini ada can I borrow your pen? Boleh saya pinjam pulpennya? Atau ada juga can I try? Umpamanya umi kamu masak ya, umi kamu masak, kamu sangat tertarik dengan masakan umi kamu boleh can I try ya. Boleh saya coba. Could I use the phone please? Ya, ini lebih sopan lagi karena can dibentuk dalam. Jadi kalau ada bahasa Inggris can sama will itu berubah ke bentuk pas, itu biasanya lebih polite ya, lebih sopan. Could I use the phone please? Bisakah saya pinjam teleponnya ya? Atau menggunakan teleponnya. Could I eat this pizza? Mungkin dia disuguhin pizza tetapi ini benar untuk saya, terus dia could I eat this pizza ya. Ini buat saya pizzanya. Oh lah, saya izin aja dulu. Bisa saya makan pizzanya? Oh ya silahkan gitu. Oke. Dan ini example. Ini permission. Nah, how to respond request for asking permission ya. Responding to a request of asking permission. There are some expression that can be used to respond the request of permission. Ya, tadi kan udah ya contohnya. Tentu jawabannya kalau accept itu menerima. Sure, no problem. Atau alright. Oke, well, sure. Boleh. Tapi kalau menolak, sorry. I'm sorry, but Oke. Then let's see the conversation. Ada James and John ya. James, John, sorry, I forgot to bring my pen. May I borrow your pen? Sure, I brought 3 pen. Saya membawa 3 pulpen. Here you are. Thanks, John. It's okay if I borrow your ruler too. John, boleh nggak saya pinjam penggarisnya juga? Yes, of course. Just use it. Gunakan ya. Thank you so much. No problem. And then ada conversation juga. The last conversation ya. Between Dava and Dad. Tonight there will be a coffee party at Buddy house. And then, may I go to the Buddy's party? At what time will you go? You get home before 11, I promise. Who will pick you up? James. Maaf, ini salah ya. Yang akan menjemput James. Ini brother James, brother of Dava. I have to say no, unless me who take you there. Okay, Dad, I will be ready at 8. Jadi ada percakapan ini saya ulangi lagi. Tonight
There will be a coffee party at Budi House. Ada pesta kopi ya di rumahnya Budi. And then kemudian maksudnya apa gitu? May I go to the Budi party? Nah, di sini ada may I go to Budi's party. Bolehkah saya datang ke pestanya Budi? At what time you will get home? Jam berapa kamu akan kembali ke rumah? Before 11, I promise. Sebelum jam 11, saya janji nih Pak, katanya. Who will pick up you? Jam, ya. Jam katanya ya. Jam itu dari kakaknya Dava ya. Jam itu kakaknya Dava. Dad, I have to say no. Bapak jawab, I have to say no. Saya tidak. Ini responnya tidak mengizinkan ya. Saya harus berkata tidak. Kecuali saya yang mengantarkan kamu, katanya. Jadi si Dava bicara, oke Dad, I will be ready at 8. Saya akan siap jam 8. Nah, ini udah Bapak bahas semua ya dari tadi invitation sama ask information permission, dan kamu buka-buka bukunya lagi, belajar, karena ini cuman penjelasan singkat ya, makanya kamu harus belajar dari buku atau kamu bisa buka Google dan yang lainnya nanti Bapak kalau nggak bisa tanya ke Bapak ya. Dan pesan terakhir, bukan pesan terakhir, masa di pertemuan ini Bapak ingin kalian menjaga kesehatan, tetap belajar, keep your spirit and then don't forget to help your father or mother in your house ya, bantu ibunya dan bapaknya di rumah ya, minimal merapihkan kamar, ini ya, jangan membuat istilahnya membuat orang tua jengkel ya, karena kan di rumah terus ya, berhadapan terus dengan orang tua. Jadi kamu jaga adab dan akhlaknya, terutama orang tua ya. Oke, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.